Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa, dengan Semarang sebagai ibu kotanya. Provinsi ini memiliki sejarah panjang yang kaya akan budaya dan tradisi, serta dikenal sebagai pusat peradaban di Jawa. Jawa Tengah merupakan wilayah yang strategis dengan keberagaman alam, mulai dari pegunungan yang indah, seperti Gunung Merapi, hingga dataran rendah yang subur dan cocok untuk pertanian. Jawa Tengah juga dikenal sebagai penghasil berbagai komoditas pertanian seperti beras, tembakau, kopi, dan kedelai, yang mendukung perekonomian daerah ini. Kota-kota besar seperti Semarang, Solo, dan Magelang memiliki peran penting dalam perdagangan, budaya, dan sejarah Indonesia. Selain dikenal sebagai daerah dengan kekayaan alam dan hasil pertanian, Jawa Tengah juga kaya akan warisan budaya dan seni. Banyak situs sejarah, seperti Candi Borobudur di Magelang yang merupakan situs warisan dunia, serta Candi Prambanan yang terletak di perbatasan dengan Yogyakarta. Keberagaman budaya masyarakat Jawa Tengah tercermin dalam berbagai upacara adat, seni pertunjukan, dan kuliner khas daerah, seperti gudeg dan soto. Jawa Tengah juga dikenal dengan keramahan penduduknya, yang sebagian besar berasal dari suku Jawa, serta memiliki kehidupan sosial yang sangat kental dengan nilai-nilai tradisional. Provinsi ini terus berkembang dengan adanya upaya pemerintah daerah dalam memajukan sektor pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tanggal 27 November Jawa Tengah akan melaksanakan pemilihan gubernur. Siapakah yang akan menang? Jenderal TNI Andika Perkasa adalah salah satu tokoh militer Indonesia yang dikenal dengan karir militernya yang cemerlang. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat sejak November tahun 2020 hingga November tahun 2023, dan dikenal sebagai seorang pemimpin yang tegas, profesional, dan memiliki visi strategis dalam memperkuat TNI. Andika Perkasa telah menjalani berbagai tugas penting selama karir militernya, termasuk sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat dan Panglima Kodam, sebelum akhirnya dilantik menjadi KSAD. Selama masa kepemimpinannya, ia berfokus pada modernisasi alat utama sistem senjata alutsista dan memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Selain prestasinya di dunia militer, Andika Perkasa juga dikenal dengan gaya kepemimpinan yang berbasis pada transparansi, disiplin, dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. Ia mengedepankan pentingnya pembaruan dalam struktur organisasi TNI untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, termasuk ancaman di dunia maya dan teknologi. Setelah pensiun dari posisi KSAD, Andika Perkasa tetap menjadi figur yang dihormati di kalangan militer dan masyarakat Indonesia, dengan kontribusinya dalam memperkuat pertahanan negara. Keberhasilannya dalam memimpin TNI menjadikannya sebagai salah satu tokoh militer yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. Hendrar Prihadi adalah seorang politisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Sebelum terjun ke dunia politik, Hendrar Prihadi dikenal sebagai seorang pengusaha sukses di bidang properti dan pembangunan. Karir politiknya dimulai ketika ia terpilih menjadi Wali Kota Semarang pada tahun 2013, berpasangan dengan Hefearita Gunaryanti Rahayu. Selama masa jabatannya, Hendrar Prihadi fokus pada pembangunan infrastruktur kota, pengembangan ekonomi kreatif, dan peningkatan kualitas layanan publik. Ia juga dikenal dengan upaya-upaya untuk mengatasi masalah kemacetan dan memperbaiki sistem transportasi di Semarang, menjadikan kota ini semakin modern dan ramah bagi warganya. Selain itu, Hendrar Prihadi juga aktif dalam berbagai program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Semarang, seperti program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM. Gaya kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat membuatnya sangat dihormati dan mendapat dukungan luas dari warga Semarang. Ia juga dikenal dengan inisiatifnya dalam memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mempromosikan sektor pariwisata di Semarang. Dengan pencapaian-pencapaian tersebut,
Hendrar Prihadi semakin dikenal sebagai pemimpin yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan kemajuan kota, menjadikan Semarang sebagai salah satu kota terbesar yang terus berkembang di Indonesia. Elektabilitas terakhir Andika Hendi adalah 32,8%. Ahmad Lutfi adalah seorang purnawirawan Polri yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Sebelumnya, ia telah menempuh berbagai jenjang karir di kepolisian dan memiliki pengalaman luas dalam penanganan masalah keamanan serta penegakan hukum di Indonesia. Sebagai seorang polisi dengan latar belakang yang kuat di bidang operasional, Ahmad Lutfi dikenal memiliki kemampuan dalam memimpin dan mengelola situasi yang kompleks, termasuk dalam pengelolaan keamanan wilayah yang sangat padat dan dinamis seperti Jawa Tengah. Kepemimpinannya di Polda Jawa Tengah menekankan pentingnya sinergi antara aparat kepolisian dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Selain fokus pada tugas operasional, Kapolda Ahmad Lutfi juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat program-program kepolisian yang berbasis pada teknologi. Ia aktif mendorong penerapan sistem informasi untuk mempermudah layanan kepada masyarakat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Dalam masa kepemimpinannya, Ahmad Lutfi juga turut mengupayakan penguatan koordinasi antara Polri dan instansi terkait untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial seperti kriminalitas, narkoba, dan terorisme yang dapat mengancam stabilitas keamanan di Jawa Tengah. Taj Yassin Maimoen adalah seorang tokoh politik dan pemimpin di Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah sejak 2018. Sebelum terjun ke dunia politik, Taj Yassin dikenal sebagai seorang tokoh agama dan keluarga yang memiliki latar belakang yang kuat dalam pendidikan Islam. Taj Yassin memulai karir politiknya dengan terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan kemudian berlanjut ke kursi Wakil Gubernur setelah berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Sebagai Wakil Gubernur, ia fokus pada peningkatan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain berfokus pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, Taj Yassin juga dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap pengembangan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. Ia berusaha memperkuat program-program yang mendukung kemajuan pesantren, pendidikan agama, serta meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi umat. Sebagai seorang yang berpendidikan agama dan memiliki kedekatan dengan masyarakat, Taj Yassin banyak mengupayakan agar kebijakan yang diambil tidak hanya memperhatikan aspek material, tetapi juga menjaga nilai-nilai keislaman dan keberagaman yang ada di Jawa Tengah. Kepemimpinannya mencerminkan perpaduan antara nilai agama yang kuat dan visi pembangunan yang modern. Elektabilitas terakhir Ahmad Lutfi Taj Yassin adalah 57,8%. Dengan demikian, pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin berpeluang besar memenangkan Pilgub Jawa Tengah.